Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan sampai hari ini kita tahu bahwa kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Setia
Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Karena terbukti Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, malam ini kami mau datang bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, layakkan kuduskan hati pikiran kami, sehingga ibadah kami malam ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini menyaksikan live streaming kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga malam ini kami boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita akan terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan melimpah bagi kita, amin. Dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. bersama kita katakan, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. bersama kita Dengan katakan, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, kita mau terus percaya akan janji Tuhan. Dan kita mau terus tetap berserah di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu kau nyatakan. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Benar Tuhan, kami percaya bahwa janji Tuhan ajaib. Dalam kehidupanku Kami mau terus berserah di hadapan Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Bersama kita katakan, kemuliaan-Mu dan janji-Mu. Kemuliaan
Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, untuk percaya. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya akan janji Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kalau detik ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk janji Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami mau terus berserah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, untuk percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sedang menonton acara ini, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena ada kesempatan untuk kami menikmati suara Tuhan, menikmati perkataan Tuhan lewat firman. Karena firman itulah yang menghidupkan kehidupan kami. Firman itulah yang menjadi makanan mana surgawi. Firman itulah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Firman itulah yang mampu menuntun hidup kami, tak kala kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu malam hari ini kami rindu perkataan Allah itu hadir memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangkan arti dari kehendak-Mu lewat firman-Mu. Ampuni segala dosa, kelemahan, ketidaktaatan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima sabda-Mu yang kudus. Amin. Salam jemaat sekalian. Mari kita membaca nats yang menjadi landasan firman Allah untuk kita renungkan pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini ialah kembali kepada kasih mula-mula. Saya mengambil nats dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Kembali kepada kasih mula-mula. Ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan ketujuh jemaat itu merupakan jemaat hasil dari pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawan menjadi jemaat kebanggaan sebenarnya. Oleh karena mereka lahir dari usaha pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan, maka lahirlah ketujuh jemaat. Tetapi sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa tujuh jemaat ini telah tiada. Oleh sebab itu jauh hari sebelumnya Tuhan telah memperingatkan tentang keadaan mereka. Kota Efesus adalah kota yang cukup besar pada zamannya. Efesus adalah sebuah kota pelabuhan di mana kota ini berpenduduk 250.000 sampai 300.000 orang. Dan kebanyakan penduduknya terdiri dari orang-orang yang merantau karena di situ adalah tempat orang-orang bekerja. Disitulah Paulus, Priscilla, Aquila, mereka memberitakan Injil, kemudian ada 20 orang yang percaya kepada Yesus, bertobat. Kemudian 20 orang ini mereka dibangun imannya, kemudian mereka bukan hanya taat dalam ibadah sebagai jemaat, tetapi mereka juga orang-orang yang dididik untuk memberitakan Injil. Maka lahirlah 6 jemaat berikutnya, maka ada 7 jemaat yang terkenal di Asia Kecil yang sekarang tinggal sejarah. Kenapa Paulus, kenapa Rasul Yohanes mendapat wahyu dari malaikat Allah yang disampaikan kepada malaikat Allah tentang keadaan jemaat ini? Karena Allah bukan hanya menilai apa yang mereka lakukan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan sangat baik. Mereka sebagai jemaat sudah berjerih lelah. Mereka sebagai jemaat sudah bertekun. Mereka sebagai jemaat melawan semua kejahatan ajaran sesat. Mereka sebagai jemaat sabar menderita demi nama Yesus. Mereka sebagai jemaat juga tidak mengenal lelah. Tetapi sayang, keadaan yang demikian dicela oleh Tuhan. Maka ayat yang keempat menghapuskan semua pujian. Dikatakan, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Dari bahasa aslinya sebenarnya kasih mula-mula itu ditempatkan pada seorang laki-laki yang pertama kali mencintai seorang wanita. Itulah gambaran kasih mula-mula. Dalam kasih mula-mula itu ada prioritas. Dalam kasih mula-mula itu ada kekhususan. Karena seorang pria ingin memberikan yang terbaik kepada calon kekasihnya, si wanita. Itulah kasih mula-mula.
Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Efesus pertama kali mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka begitu mengasihi Tuhan Allah. Mereka berkorban untuk Tuhan. Mereka menyediakan waktu sepenuhnya untuk Yesus Kristus yang mereka percayai. Walaupun mereka kecil. Mereka juga melakukan pemberitaan Injil, kesaksian hidup di tengah-tengah kota yang besar. Kita tahu kota Efesus itu adalah kota yang besar, kota pelabuhan, tapi di sana ada banyak, paling tidak ada 4-5 kuil penyembahan berhala. Ada kuil yang terkenal namanya kuil penyembahan Diana. Kuil Diana itu tempat orang bukan saja menyembah berhala, tetapi kuil Diana itu tempat orang melakukan mesum. Tempat orang melakukan perzinahan. Itulah keadaan kota Efesus. Tapi 20 orang yang percaya ini, mereka begitu mengasihi Tuhan. Mereka menjadi saksi. Sehingga banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus melihat kesaksian hidup mereka. Tetapi berjalannya waktu, Allah mulai melihat, Allah mulai mengoreksi, Tuhan mulai melihat bukan hanya pada apa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan mulai melihat jauh ke dalam hati mereka masing-masing. Itulah penilaian Allah. Sebenarnya secara kasat mata, secara manusiawi, mereka adalah jemaat yang sudah sangat baik. Karena mereka tekun, mereka tidak menerima ajaran sesat, mereka sabar menderita demi nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah dalam mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan bukan melihat apa yang mereka lakukan tiap-tiap hari. Tuhan bukan hanya melihat apa yang mereka lakukan pada waktu mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat pada waktu mereka menyembah dan memuji Tuhan. Semua orang bisa melakukan, mengangkat tangan, bersorak-sorai, bernyanyi, dan lain sebagainya. Semua orang bisa melakukan. Tetapi Tuhan melihat yang paling dalam apa yang menjadi isi hati mereka. Kasih mula-mula bukan hanya apa yang dilakukan sebagai satu seremonial dalam ibadah. Dalam ibadah orang bisa buat apa saja untuk menunjukkan bahwa dia baik, dia hebat, dia rohani. Tetapi Allah memandang jauh ke dalam lubuk hati manusia. Penilaian itulah yang membuat Tuhan mengambil kesimpulan bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kelihatan dalam ibadah mereka mengasihi Tuhan. Kelihatan dalam ibadah mereka menunjukkan kepada sesama bahwa mereka rohani. Bahwa mereka baik keadaannya. Bahwa mereka orang-orang pengikut Yesus yang sangat saleh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa pada waktu kita berada di gereja, pada waktu kita berada di ibadah, pada waktu kita berada di hadirat Tuhan, Tuhan bukan hanya melihat tangan kita yang terangkat. Tuhan bukan hanya melihat bibir kita yang mengucapkan bahasa roh dan sebagainya. Tuhan bukan hanya melihat ekspresi kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Itulah penilaian Allah. Mengapa Allah mengambil kesimpulan bahwa mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Apa yang menyebab kasih mula-mula bisa hilang, bisa pudar? Apa yang menyebab kasih mula-mula bisa mengalami degradasi dalam kehidupan kita? Yang pertama saya mencatat ada 4 penyebab di mana orang bisa kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, kasih mula-mula bisa hilang oleh karena kecewa, sakit hati. Apakah kita bisa jamin dalam satu ibadah,
dalam satu gereja. Semua jemaat itu sehati, sepikir, seperasaan, saling mengasihi. Saya pikir Allah yang tahu karena Allah tahu isi hati. Ada jemaat yang datang ke gereja bukan dengan motivasi mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka ingin menunjukkan sesuatu yang boleh ditunjukkan, dipamerkan kepada orang lain. Ada orang yang datang di gereja, bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Sementara dia datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dia juga memandang musuhnya dalam tanda kutip. Orang yang disakiti hatinya. Ada orang yang pergi beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tergores oleh karena masa lalu yang tidak pernah disembuhkan oleh Tuhan. Gereja Efesus yang tadinya menjadi kumpulan orang-orang yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Itu juga kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, kehidupan jemaat mula-mula. Mereka saling memperhatikan, mereka saling mengasihi, mereka saling membagi. Itulah sebenarnya kumpulan orang-orang percaya. Tetapi kemudian dikatakan jemaat Efesus setelah mereka besar, kemudian muncullah perselisihan, muncullah pertengkaran, muncullah sakit hati, muncullah kekecewaan, muncullah ketidaksenangan satu dengan yang lain, muncullah iri hati, muncullah dengki. Ini bukan terjadi di luar, tetapi ini bisa terjadi dalam gereja. Kalau ini terjadi dalam gereja dan jemaat melakukan ini dalam hatinya, berarti engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau engkau datang ke gereja, beribadah, mendengarkan firman Tuhan dengan sakit hati kepada orang yang duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kirimu, sakit hati kepada majelis gereja, tidak senang dengan pendeta gereja, berarti engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula ialah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 10 hukum Allah. Tetapi juga orang yang mengasihi sesama dengan sepenuh hatinya. Maka orang yang hanya berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, itulah orang yang kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua, yang membuat kasih mula-mula bisa pudar, bisa hilang. Cinta akan dunia lebih dari cinta akan Tuhan. Ini berbicara tentang prioritas. Pada waktu pertama kita percaya kepada Tuhan, kita rajin. Pada waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan, kita semangat. Pada waktu pertama kita percaya kepada Tuhan, baru bertobat, kita menggebu-gebu mengikut Tuhan. Tetapi berjalan waktu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Oleh karena pengaruh-pengaruh dunia yang penuh dengan tantangan, bisa membuat kasih orang akan Tuhan menjadi pudar. Sehingga orang lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Kalau Anda baru bertobat, kemudian Anda tidak mau meninggalkan hari Minggu, Anda luangkan waktu untuk pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan. Karena Anda tahu bahwa itu harinya Tuhan. Dan itu adalah prioritas nomor 1. Itu berarti kasih mula-mula masih menjadi bagian dalam hidupmu. Kalau Anda dalam kehidupanmu masih rindu berdoa, masih rindu bersekutu, masih rindu membaca firman Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Itu berarti Anda masih memiliki kasih mula-mula. Tapi tak kala prioritas utama ini menjadi pudar dalam kehidupanmu. Kalau hari Minggu banyak kerjaan, hari Minggu saya sibuk.
tidak ada waktu untuk ke gereja. Itu tandanya engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau Anda tidak punya roh, keinginan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan lagi, itu tandanya engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau Anda tidak punya gairah hidup rohanimu, kehidupan rohani hanya ya sampingan saja. Kalau sempat saya lakukan, kalau enggak sempat ya apa boleh buat, maaf Tuhan dan lain sebagainya. Itu berarti kasih mula-mula sudah pudar dalam kehidupanmu. Yang ketiga, kasih mula-mula bisa pudar, bisa hilang oleh karena kenyamanan, kemapanan hidup. Pada waktu kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita mengalami kesulitan, kita selalu datang kepada Tuhan. Kalau perlu bukan tiap hari, tiap jam kita datang kepada Tuhan. Tetapi tak kala semuanya berjalan dengan baik, saudara merasa bahwa saudara mampu, saudara merasa bahwa saudara bisa, saudara merasa bahwa aku tidak perlu pertolongan Tuhan. Aku sendiri bisa melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Maka kalau demikian, kasih mula-mula sudah pudar dalam kehidupanmu. Seperti seorang pria yang mencintai seorang wanita, kemudian dia menikah dengan wanita itu. Pada waktu tahun pertama mereka bahagia, pria sangat mengasihi wanita. Demikian sebaliknya mereka saling mengasihi, tetapi sudah tahun berikutnya sudah punya anak satu, mulai kasih itu menjadi pudar, punya anak dua, mulai pudar, punya anak tiga dan seterusnya. Terjadi konflik rumah tangga. Karena apa? Karena mereka lupa akan kasih mula-mula. Maka ada pendeta yang menasihati, kalau rumah tanggamu ada pertengkaran atau ada selisih paham suami istri, maka putarkan lagi itu video pernikahanmu. Dengarkan lagi ucapan kesetiaanmu. Karena manusia sering lupa akan janjinya. Manusia sering lupa akan janjinya, komitmennya kepada Tuhan. Tetapi juga manusia sering lupa janji dan komitmen kepada Allah. Maka kenyamanan, kemapanan hidup bisa membawa kita kehilangan kasih yang mula-mula. Oleh karena sibuk pekerjaan. Oleh karena hari Minggu tiba-tiba kurang enak badan. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengatakan sebenarnya kita ini begitu dikasihi Tuhan luar biasa. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan berapa hari? 7 hari. Tuhan tahu bahwa manusia ini akan sibuk, manusia ini akan banyak pekerjaan, manusia ini akan banyak yang harus dia lakukan. Oleh sebab itu, saya berikan 6 hari kepadamu. Saya hanya minta 1 hari saja. Adil Tuhan. Kalau saya bisa bertemu Tuhan Yesus, saya katakan, itulah Tuhan. Tuhan itu enggak adil. Makanya banyak orang enggak pergi ke gereja. Aturan bagi 2. 7 hari, 3 hari, 3 harilah untuk Tuhan. 4 hari untuk manusia. Itu baru adil. Allah bukan saja adil, tetapi lebih dari adil. Dia tahu kamu sibuk. Dia tahu kamu perusahaan. Dia tahu kamu punya pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga dan pikiran. Maka 6 hari diberikan. Bukan 4 hari, 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
untukmu. Tetapi kau begitu serakah. Hari ke-7 hari perhentian pun kau ambil. Setelah kau ambil 1 hari, kau menawar lagi. Pak Pendeta, jangan panjang-panjang khotbahnya. Karena tren sekarang, dulu orang tahan di kampung saya dulu di Kalimantan Barat pedalaman. Orang tahan ibadah sampai 4 jam. Saya masih ingat di otak saya. Nenek-nenek, mbah-mbah itu, ibung-ibung itu, kakek-kakek itu mereka berjalan dari ladang itu 2 jam, 3 jam hanya untuk berkumpul di gereja. Dan di gereja itu mereka tahan mendengar firman Tuhan sampai 3-4 jam. Berapa waktu yang lalu saya membawa tim deputasi, ada beberapa hamba Tuhan dari sini ke pedalaman Kalimantan. Mereka saksikan sendiri bagaimana orang-orang yang masih memiliki kasih mula-mula ingin mencari Tuhan. Begitu semangat. Acara sekolah minggu dihadiri oleh anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kakek nenek. Semua hadir. Acara pemuda dihadiri oleh anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kakek nenek. Semua hadir. Acara wanita, ceramah tentang wanita dihadiri oleh anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Sampai kakek-kakek semua datang. Kalau Bapak Ibu ingin tahu ini pergi ke pedalaman Kalimantan. Itu bukti tanda bahwa mereka punya kasih mula-mula. Mereka tidak ingin melepaskan berkat Tuhan sehingga sepanjang hari itu selama 3-4 hari kami di sana, mereka tidak ke ladang, mereka tidak noreh karet, mereka tidak ke kebun. Gendong anak yang masih bayi, gendong anak kecil, ada kakek-kakek yang pakai tongkat, ada orang-orang yang sakit. Selesai ibadah, mereka minta obat, minta didoakan. Kita diberikan anugerah. Ada orang mengatakan begini kepada saya, Pak Pendeta, doakan. Kenapa? Saya mau beli mobil. Oh ya bagus. Kenapa beli mobil? Kalau sudah punya mobil, saya ingin ajak orang tua saya pergi ke gereja. Oh bagus sekali, saya doakan kalau begitu. Itu kerinduan yang bagus sekali. Karena ini saya punya sepeda motor untuk bonceng istri anak sudah penuh. Jadi doakan. Saya doakan dan Tuhan berikan berkat mobil. Tetapi setelah menerima berkat mobil, orang tuanya yang datang kepada saya minta didoakan. Kenapa? Saya sebenarnya rindu ke gereja Pak Pendeta. Tetapi anak saya itu tidak pernah mau mengantar saya ke gereja. Kasihanilah saya Pak Pendeta. Itulah kehidupan manusia. Kenyamanan, kemapanan, hidup kita di dunia bisa membuat kita kehilangan kasih mula-mula kepada Allah. Dan yang terakhir, yang bisa membuat kita kehilangan kasih mula-mula ialah rutinitas yang membuat kebosanan. Kenapa enggak pergi gereja? Jenuh Pak Pendeta, gereja gitu-gitu aja. Kenapa enggak ikut ibadah? Ya Pak Pendeta, umur 60-an enggak boleh ibadah ke gereja karena COVID-19. Iya kan? Termasuk saya kan? Banyak alasan dan iblis tawarkan bermacam-macam alasan untuk membuat orang percaya meninggalkan kasih mula-mula kepada Allah. Saya ditanya oleh satu gereja, Pak, sudah sehat Pak? Saya sehat, walaupun sebenarnya saya masih penyembuhan ya. Bisa pelayanan Pak? Sangat bisa. Bisa khotbah 2 kali Pak, pagi sore? Oh bisa. Dan saya lakukan itu. Walaupun dalam khotbah itu saya merasa saya ingin jatuh dari mimbar. Tetapi saya katakan kepada jemaat, saya akan melakukan pelayanan ini. Walaupun Tuhan memanggil saya di atas mimbar. Itu adalah kemuliaan bagi saya.
daripada saya mati di tempat tidur dan tidak ada kemuliaan Allah yang saya lakukan. Seringkali hal-hal yang rutinitas, hal-hal yang kita anggap membosankan, membuat kita kehilangan kasih mula-mula kita kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini sudah banyak memudarkan semangat orang untuk pergi beribadah ke gereja. Walaupun saya tidak melawan peraturan pemerintah, tapi walaupun jemaat menonton live streaming di rumah, maka itu harus menjadi prioritas. Karena ini adalah makanan rohani. Karena inilah tanda saya mengasihi Tuhan. Semasa saya diberi napas, saya harus memberikan prioritas kepada Tuhan yang sudah mengasihi dan menyelamatkan. Itulah kasih mula-mula. Maka firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ada 2 kali kata-kata bertobat diulangi. Allah memberikan kesempatan kepada kita yang menyadari bahwa hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Tuhan tidak menjadi prioritas lagi dalam hidup kita. Dunia menjadi prioritas. Pekerjaan menjadi prioritas. Kenyamanan menjadi prioritas. Maka kita sibuk dengan hal-hal duniawi, tetapi kita tidak pernah sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di akhir firman Tuhan ini saya ingatkan, zaman akan berakhir, tanda-tanda zaman sudah digenapi. Apakah COVID-19 ini merupakan tanda akhir zaman yang terakhir, saya tidak tahu. Tetapi seperti Tuhan mengingatkan jemaat Efesus, malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kasih mula-mula. Yesus akan datang kembali. Siapa yang tidak siap, dia akan ditinggalkan. Maka kalau engkau bertelinga, hendaklah engkau mendengar yang dikatakan firman Allah. Dan kalau engkau merasa bahwa selama ini engkau sudah melalaikan kasih mula-mula kepada Tuhan, maka malam hari ini berdoa dan mohon ampun. Dan mulai besok, lusa seterusnya, kita kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Engkau. Kami mengasihi yang kelihatan di sekitar kami kadangkala lebih prioritas daripada prioritas rohani dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, kami kadang lupa mencari hadirat Tuhan. Lupa bahwa Engkau yang telah menciptakan, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah mengasihi kami, Engkau yang telah melihara hidup kami hari demi hari, siang dan malam. Engkau kadang-kadang bukan menjadi prioritas dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada malam hari ini, hamba berdoa untuk orang-orang yang sudah mendengarkan firman. Baik anak muda, orang dewasa, lansia, bahkan siapa saja yang telah mendengarkan firman. Ingatkan kami Tuhan, bahwa Allah, Tuhan kami Yesus Kristus adalah prioritas utama dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan yang telah menciptakan kami adalah satu-satunya yang harus menjadi yang utama. Di samping kami menjadikan hal-hal duniawi dalam kehidupan kami untuk kami senangi, untuk hobi dan kesenangan kami. Tapi kami tidak lupa bahwa Tuhan di atas segalanya.
Karena Engkaulah pencipta, Engkaulah yang mengadakan segala sesuatu. Kalau ada jemaat-Mu yang mulai lemah iman, malam hari ini Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau jamah hati mereka kembali kepada kasih mula-mula. Kasih kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada jemaat yang sudah lari dari kemuliaan-Mu, mungkin oleh karena pekerjaan, oleh karena jodoh, oleh karena teman hidup, dan lain sebagainya. Mari Tuhan, Kau bawa mereka dengan kasih-Mu. Seperti anak bungsu, mereka kembali ke rumah Bapa. Dan mereka menyadari semua kehidupan mereka yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang sakit malam hari ini, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah tubuh, Tuhan jamah. Ada yang sedang dalam pergumulan mengenai pekerjaan, Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Ada yang sedang bermasalah dengan usaha, Tuhan Engkau yang punya dunia dan segala isinya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang membutuhkan keturunan dalam perkawinannya, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memberikan yang terbaik. Para pemimpin kami Tuhan berkati, juga para mahasiswa kami Tuhan berkati Tuhan. Calon-calon hamba Tuhan ini, supaya mereka dibekali dengan anugerah dan karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan, inilah doa syafaat kami yang sudah kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat sekalian, mari tundukkan kepalamu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang di surga, anugerah keselamatan dari dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan, pertolongan melalui Roh Kudus akan menjadi bagian dalam hidupmu, dalam hidup kita semua, mulai malam hari ini, besok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami akan terus berusaha untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu lewat pelayanan yang bisa kami lakukan lewat live streaming. Jangan lupa setiap malam minggu seperti ini kami mengadakan siaran pelayanan live streaming. Ada juga nanti minggu sore ada acara bincang-bincang orang muda. Boom. Juga dapat diikuti. Kemudian hari Jumat ada pelayanan untuk anak-anak kita. Kiranya semua bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kami rindu supaya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan memberkati, selamat malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah puji-pujian penyembahan, terlebih firman yang boleh kita dengar malam ini boleh memberkati kita dan nama Tuhan dimuliakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girakanku, ku bersuka sebab